Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm glad to see you, everyone. Today we're going to learn about how to make an interactive classroom using Google Jamboards. Well, as you know, since the COVID-19 phenomenon, school has changed its appearance. School has no buildings anymore because it's moved to homes. Yes, to the students' home. So some dramatic changes that have been listed here is like the remote teaching, distant learning, working from home, and social distancing. So this new phenomenon, these new situations has emerged, and then we must be very aware of the challenges in online teaching. The examples are like how to handle a virtual meeting, how to meet your students, how to teach them during an online meetings, and how to make them involved, and of course, how to make it very interactive. Well, one of the idea to use it is by having an online meeting platform like using Zoom and then Google Meets, and probably some others will use Microsoft Teams. Okay. Then it's not about the platform that you use, but how to activate your classroom sessions. So one thing that is very important here is you don't meet your students physically. So how to make it interactive then? The answer is using a virtual whiteboard. Yes, interactive whiteboards. Why? Because it's free, interactive, and collaborative. So I introduce you to Google Jamboards. Why is it so? Yes, it's very interesting because you can control the teaching and learning process. Even it's online, it's virtual, but you can use the whiteboard together with your students. And everyone can see and collaborate there. So no need to wait. Here is designing an interactive classroom with Google Jamboards. Have a good time. Ini adalah hasil pekerjaan siswa kelas 12 IPA 4 ketika saya mengajarkan future jobs kelompok 4 ya. 5 orang siswa dari sini, ini hasilnya. Nah, ini kelompok berikutnya. Ya, jadi mereka bisa berkreasi dan pekerjaan mereka bisa juga diakses oleh tim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Jamboard. Jamboard ini adalah bawaan dari Google. Jadi Google memberikan solusi alternatif pembelajaran online yang interaktif. Ya, yang interaktifnya gimana? Karena di sini kita bisa melibatkan siswa-siswa kita secara real time dan nanti hasilnya bisa kita save sehingga bisa diakses ketika diperlukan nantinya. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang pertama kita perlu perhatikan adalah tentang linknya dulu ya. Jadi masuk dulu, login, sign in dengan akun Google Anda. Setelah itu ketikkan jamboard.google.com. jamboard.google.com. Nah, laman pertama yang akan tampil adalah laman seperti ini. Karena saya sudah melakukan beberapa kali kegiatan dengan Jamboard, jadi ada rekaman hasil presentasi siswa di situ. Baik, kalau kita lihat di sini banyak ya. Jadi ini ada kelompok semacam folder per kelas. Misalnya ini IPA 2, IPS 1, IPA 6, application ladder di IPA 1, dan banyak. Kalau kita masuk lagi ke dalamnya, kita bisa melihat masing-masing pekerjaan siswa yang sudah kita tugaskan ke mereka. Ini adalah contoh dari tampilan satu kelas dengan beberapa kelompok. Ini kelompok 1.
Next, hasil dari kelompok berikutnya, kelompok 2, seperti ini. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, untuk memulai bagaimana menggunakan Jamboard, hal yang pertama dilakukan adalah masuk ke akun Google Anda. Baik, lalu ketikkan di browser jamboard.google.com. Nah, tampilan ini akan muncul jika Anda sudah mulai membuat beberapa di kelas yang lain ya. Tapi kalau belum ya ini akan kosong. Dan kita bisa perhatikan tanda plus di kanan bawah. Plus di kanan bawah ini artinya kita mau membuat yang baru. Nah, ini tampilan awalnya. Ini judulnya di kiri atas ini bisa kita ganti. Saya biasanya ganti dengan kelasnya, misalnya kelas IPS 2. Saya ganti judul dulu ke kelas IPS 2. Nah, ini adalah frame yang bisa kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya biasanya hitung dalam satu kelas ada 30 siswa, anggapannya jadi saya ingin mengajar materi berkelompok, satu kelompok 4 orang, 5 orang ya berarti saya butuh 6 frame misalnya. Jadi kita coba endang dulu sampai frame ke-6. Nah, lalu kita coba eksplorasi menu yang ada di sebelah kiri. Yang pertama ada pen. Ya. Ini untuk menuliskan ya. Nah, yang kedua di sini adalah eraser, menghapus. Ya. Seperti namanya berarti dia berfungsi untuk menghapus. Kita hapus. Oke, baik, ini kita hapus dulu. Nah, yang berikutnya ini adalah tombol select atau untuk memilih. Memilih apa? Nanti kalau sudah ada objek di sini kita tinggal drag dan drop. Kita bisa tarik, kita bisa pindah, berbesar, berkecil. Nah, ini yang penting. Di tombol sticky notes ya. Sticky notes ini akan bisa ditempelkan di frame tadi. Misalnya saya tuliskan nama kelompok. Kelompok 1. Klik save. Ya. Otomatis dia akan muncul di frame ini. Di frame sini. Nah, kita copy dengan Ctrl C. Lalu masuk ke frame 2. Kita paste, kita tempelkan di situ. Lalu kita edit dengan cara klik 2 kali. Kita ganti ini frame untuk kelompok 2, berarti nomor absen 6 sampai 10. Nah, ya. Kelompok 1 absen 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10. Ini setelah sticky notes ada add image. Itu maksudnya kita bisa menambahkan image gambar dari komputer atau laptop kita, lalu kita upload seperti insert image ketika belajar PowerPoint. Saya coba ambil salah satu image saja. Oke, misalnya ini. Ya. Nah, dia ada pilihan banyak ya selain dari
Oke, kita perhatikan dulu upload image berhasil, berarti kita bisa nambahkan image di sini, gambar ya. Selain file yang Anda punya di laptop untuk di-upload di sini, ada pilihan lain, misalnya kita bisa gunakan Google Image Search, Google Drive, atau Photos. Misalnya kalau Google Image Search, ya seakan-akan kita buka tab baru, tombol search, pencarian. Bisa kita ketikkan misalnya, saya mau cari gambar tornado. Akan muncul banyak. Kita bisa pilih salah satu. Oke. Lalu klik select. Semua gambar yang ada tidak akan tertumpuk atau terhapus. Tinggal kita bisa menyesuaikan aja dengan klik dan resize, mengatur besar kecilnya, terus layoutnya kita tata sedemikian rupa. Nah, ini ada tombol circle untuk membuat lingkaran. Berikutnya ada tombol teks ya. Kita bisa menambahkan teks. Misalnya saya kasih judul How Tornado Happens. How Tornado Happens. Nah, untuk mengedit ini kita bisa ketik styles, bisa ketik display, berbeda kan? Atau title, subtitle, ya, sampai caption itu kecil. Saya karena ingin jadikan ini title, berarti saya perbesar, sesuaikan tempatnya. Nah, lalu warnanya bisa diedit juga. Kira seperti ini. Yang terakhir adalah tombol laser. Ya, laser itu kalau misalnya kita mau mempresentasikan sesuatu, mempresentasikan slide atau frame yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan ini. Ada efek animasinya seperti ini. Ya, oke. Jadi dia bisa hilang secara otomatis. Nah, kalau kita ingin menata layoutnya, ingin merubah posisi dan semacamnya, please klik select ya. Kita klik select, ini bisa untuk memposisikan ke tempat yang kita inginkan, untuk merapikan dan semacamnya. Nah, jadi itu adalah tombol menu yang ada di Jamboard. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita coba di sesi awal tadi itu sebetulnya bisa dilakukan secara berkolaboratif ya, secara kolaboratif oleh siswa dalam sebuah kelompok. Misalnya kita akan membahas atau menerangkan teori tentang explanation text. Kita bagi mereka menjadi 5 atau 6 kelompok. Nah, setiap kelompok kita atur kayak tadi, kita beri kesempatan mereka dengan frame-nya masing-masing. Seperti ini misalnya, lalu kita bagi tugas bagi mereka untuk menjelaskan tornado. Kelompok 1 misalnya mengamati teks tentang tornado di Amerika, kalau kelompok 2 misalnya tornado di New Zealand, okay. Kelompok ketiga di bagian negara yang lain. Lalu mereka harus menjelaskan atau membuat hasil diskusinya melalui gambar, teks, dan tampilan-tampilan yang lain. Nah, ini bisa dijadikan alternatif agar siswa tidak pasif. Baik, jadi kenapa harus memakai Jamboard ya? Nah, sebetulnya bukan harus ya, tapi karena itu adalah alternatif yang sangat menarik. Jadi Jamboard itu gratis, ya gratis karena setiap orang yang mempunyai akun Google, ya Gmail, ya, dengan akun email Google, itu bisa membuat kelas-kelas sendiri dengan Jamboard. Jadi gratis, sifatnya tidak perlu mendownload kalau untuk PC, kalau untuk HP, ya ada aplikasinya, silakan download di situ, terus tinggal sinkron saja. Yang kedua, Jamboard ini interaktif ya. Interaktif itu jadi misalnya begini, kalau kita mengajar dengan Zoom, kadang-kadang anak-anak itu hanya mendengarkan ya dan melihat saja, mendengarkan dan melihat saja. Memang di Zoom ada whiteboard ya, semacam whiteboard yang
bisa diakses bersama-sama, tapi dengan Jamboard ini mereka bisa juga mengekspresikan idenya dengan cara yang lebih interaktif dan menarik ya, karena teks, karena gambar ya, belum lagi warna dan yang lain bisa terekspresikan di situ. Kolaboratif iya, karena seperti tadi yang sudah dicontohkan di awal, mereka bisa dibagi berkelompok, setiap kelompok dengan satu frame. Ya. Satu frame ini dalam satu folder, jadi mereka bisa bekerja bersama-sama. Nah, itu kenapa kok harus Jamboard. Yang kedua, kita lihat fungsi Jamboard itu sendiri dalam bidang pembelajaran jarak jauh. Jamboard mempunyai fungsi yang cukup menarik ya. Satu, fungsi presentasi ya. Jadi fungsi presentasi ini seperti menggantikan apa ya? Bukan menggantikan, tapi alternatif dari PowerPoint. Biasanya kita memakai PowerPoint ya. Tapi ini semacam kita membuat slide online ya. Memang ada keterbatasan tertentu, misalnya kita tidak bisa menganimasikan slide atau gambar yang sudah kita buat ya, tapi minimal ini sangat interaktif. Bisa menggantikan fungsi PowerPoint dengan cara yang lebih interaktif. Nah, selain itu juga yang kedua dia bisa berfungsi sebagai papan tulis whiteboard. Misalnya kalau kita mengajar matematika suruh anak menulis di depan ya. Dan untuk bahasa misalnya mereka disuruh menampilkan ide-ide kreatifnya. Jamboard ini bisa berfungsi sebagai interaktif whiteboard. Mereka bisa tampil dan yang lain bisa memperhatikan itu. Next, kerja kelompok ya. Berikutnya adalah kerja kelompok. Jadi kalau kerja kelompok ini mereka ya seperti di awal tadi dengan fungsi kolaboratifnya mereka bisa berekspresi dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang menarik di situ. Oke, ini tentang fungsi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, apakah Jamboard bisa tetap tersimpan ya? Atau hasil anak-anak ini apa tidak berubah? Nah, ternyata kalau kita mau download, akan kita dapatkan format file berbentuk PDF ya. Jadi bisa di-download, ini tampilannya nanti bisa di-download. Nah, dengan format PDF atau kita tetap biarkan aja di cloud, jadi dia otomatis tersimpan di Google Drive kita, di drive Google kita. Yaitu sekilas tentang fungsi, kelebihan, dan output dari Jamboard. Baik, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana setelah kita mempersiapkan link, mempersiapkan frame dan segala hal di Jamboard dan kita ingin membagi ini ke siswa kita. Ya. Jadi intinya Jamboard bisa diakses hanya bagi mereka yang mempunyai link ini. Jadi setelah kita persiapkan frame-nya, kita klik share di sini. Kalau sementara tadi private to only me, ya, jadi privat khusus hanya untuk pembuatnya saja, kita rubah privilege-nya. Baik, ketika kita klik, ada pilihan share with people and groups. Kita bisa ketikkan nama atau kelompok yang sudah kita pernah simpan di akun Google kita, atau dengan cara yang lain. Saya biasanya memakai yang bawah, jadi kita siapkan dulu, get link ini kita atur dulu. Perhatikan status defaultnya adalah restricted, terbatas pada orang-orang yang people edit can open with this link ya, hanya bisa membuka saja. Ya. Karena kita ingin anak-anak bisa berinteraksi di situ, maka kita rubah dulu privilege-nya ya. Mereka tidak hanya bisa view ya, tapi di sini settingnya kita rubah settingnya dari viewer menjadi editor ya. Jadi sekarang anyone on the internet with this link can edit. Nah, setelah itu bisa kita ketik copy link. Link inilah yang nanti kita bisa share ke siswa untuk bisa mengakses Jamboard kita. Jadi itu tentang Jamboard.